Ya, yang selanjutnya kita ingin melakukan analisis kuantitatif tapi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung nilai dari regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan juga uji hipotesis, tapi secara hitungan manualnya. Nah, sekarang kita ingin membandingkan bagaimana ketika kita melakukan penghitungannya dengan aplikasi SPSS. Apakah nanti hasilnya akan sama atau hasilnya bisa berbeda. Nah, ini adalah tampilan untuk aplikasi SPSS. Tampilannya seperti ini, nanti di bawahnya ada data view dan juga ada variable view. Langsung saja untuk yang pertama, untuk memasukkan datanya, kita yang pertama masuk ke dalam variable view. Kita klik variable view-nya. Nah, yang kita isikan di dalam variable view nantinya hanya name dan juga labelnya saja. Untuk name-nya, karena kita menggunakan dua variabel, maka di sini nanti ada dua variabel, yaitu ada variabel x dan juga ada variabel y. Nah, kemudian untuk yang name-nya, untuk yang labelnya, nanti kita isi untuk nama variabelnya. Nah, karena untuk variabel x itu namanya adalah, kita lihat sini. Untuk yang x-nya adalah biaya promosi dan y-nya adalah volume penjualan. Maka untuk x-nya kita isikan di sini biaya promosi dan y-nya adalah volume penjualan. Nah, untuk yang lainnya di sini kita biarkan saja, tidak perlu diganti. Kemudian kita klik yang data view. Data view di sini sudah ada variabel x dan juga ada variabel y-nya. Nah, di kolom ini nanti kita isikan sesuai dengan data yang ada di sini. Yang pertama untuk variabel x-nya terlebih dahulu. Di sini ada 24578. 24578 tadi kita ketik di sini 24578. Nah, kemudian yang y-nya juga sama, kita masukkan. Di sini ada 5, 6, 4, 10, 11. 5, 6, 4, 10, 11. Nah, ini adalah data untuk yang variabel x dan juga yang variabel y-nya. Setelah itu baru kita mulai analisisnya. Yang pertama untuk analisisnya, di atas sini kita klik menu yang analyze, kemudian kita pilih yang regression, kita pilih yang linear. Nah, di sini sudah ada kotak dialognya. Kita tinggal memasukkan mana yang termasuk dependent dan mana yang termasuk independent. Di mana tadi kita sudah mengetahui untuk dependent itu adalah variabel tetap, maka untuk yang dependent kita masukkan y sebagai variabel tetap ke kolom yang dependent. Kemudian untuk yang independent adalah variabel bebas, kita masukkan nilai dari x ke dalam kolom yang independent. Setelah itu selesai, tinggal kita klik OK saja. Nah, di sini sudah keluar hasilnya untuk 4 analisis yang ingin kita cari, analisis kuantitatif yang kita cari ya. Sekarang kita bandingkan ke dalam
perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini yang pertama untuk analisis regresi, sebelumnya kita dapat perhitungannya yaitu Y sama dengan 1,54 plus 1,09 X. Nah, di dalam aplikasi SPSS untuk regresi, kita lihat di paling bawah ini ada tabel koefisien. Kita lihat pada kolom B-nya, di sini ada nilai 1,544. Ini adalah untuk koefisien yang A, dan untuk yang B-nya adalah yang di bawahnya untuk yang nilai 1,088. Nah, untuk yang 1,544 ini sama dengan perhitungan kita yang sebelumnya. Tapi untuk yang nilai yang B-nya yaitu 1,088, di sini ada sedikit perbedaan karena kita menghitungnya pembulatan 2 desimal, sementara yang di sini ada pembulatan 3 desimal. Tapi untuk nilainya ini bisa disamakan. Artinya kita dapat nilai untuk regresinya di sini masih sama. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk yang nilai korelasi. Yang kita dapat sebelumnya adalah 0,833. Sementara untuk yang pakai SPSS dapat kita lihat pada tabel yang di atas yaitu model summary. Di sini ada R atau korelasi, nilainya adalah 0,834. Nah, sedikit perbedaan dalam pembulatan desimal ketiga. Di sini 0,833 dan di sini 0,834. Tapi masih dapat dikategorikan sama, hanya perbedaan dalam pembulatan desimalnya saja. Kemudian untuk yang koefisien determinasi kita dapat nilainya 69,39%. Untuk yang menggunakan SPSS di sini kita dapat nilainya ada di sini. Di sebelah yang korelasi yaitu ada R square, nilainya adalah 0,695. Atau kalau dalam persentase berarti kita dapat 69,5. Nah, di sini memang agak berbeda untuk yang desimalnya. Sementara di sini kalau kita bulatkan satu desimal berarti menjadi 69,4. Di sini 69,5. Nah, itu beda untuk nilai yang desimalnya saja untuk yang analisis koefisien korelasi. Kemudian yang koefisien determinasi. Kemudian yang keempat yaitu ada analisis uji hipotesis. Kalau kita bandingkan di sini untuk uji hipotesis, ini kita bisa melihat T hitungnya yang di tabel paling bawah ini, yaitu ada kolom T. Kita lihat yang di bawah baris keduanya ada 2,616 dan ini sama dengan T hitung yang di sini 2,616. Nah, untuk T tabel di sini tidak bisa kita lihat di dalam SPSS, tapi sebagai gantinya kita bisa melihat nilai dari signifikansi yang kita dapatkan, di mana di dalam perhitungan manual yang kita dapatkan T hitungnya lebih kecil yang dikatakan tidak signifikan. Nah, di dalam aplikasi SPSS di sini kita dapat nilainya 0,079, di mana untuk nilai signifikansi yang di bawah 0,05 berarti dikatakan signifikan. Tapi untuk yang nilai signifikansinya di atas 0,05 berarti tidak signifikan karena kita menggunakan alfanya yang 0,05.
Nah, di sini kita dapat 0,079, berarti di atas 0,05. Berarti dapat dikatakan kesimpulannya adalah variabel X dan variabel Y itu tidak berpengaruh secara signifikan. Sama dengan perhitungan kita yang manual sebelumnya. Nah, itu cara untuk menghitung analisis kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih.